Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Eksklusi. Sebelum masuk ke video kali ini, alangkah baiknya bantu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Ini pasti kembar siam paling aneh yang pernah saya lihat. Tangan yang tumbuh dari kepalanya adalah adik perempuan gadis ini. Bentuk tubuhnya seperti itu karena orang tuanya bersaudara kandung. Kedua bersaudara itu, karena sangat mencintai satu sama lain, mengabaikan keberatan orang tua dan penduduk desa mereka. Tanpa pilihan lain, kepala desa mengusir mereka dari desa. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu menjalani kehidupan perih di tempat terpencil. Tak lama kemudian, anak dalam kandungan ibu pun lahir. Tak disangka, dia melahirkan anak kembar. Apalagi kembar ini siam. Adik perempuan tumbuh di atas kepala kakak perempuan. Setelah sang ayah melihat putrinya yang mengerikan, kepribadiannya pun berubah 360 derajat. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk menendang sang ibu. Sekarang dia telah melupakan semua sumpah mendalam yang dia buat sebelumnya dan menyalahkan semua saudara perempuannya. Menyiksanya setiap hari dengan berbagai cara. Kehidupan ibu tidak sebaik kematian. Dia sangat kecewa, akhirnya dia tidak tahan lagi, jadi dia membawa putrinya yang cacat ke sungai. Setengah bulan kemudian, dia pergi ke tepi sungai untuk membasuh kakinya ketika dia terpana dengan pemandangan di depannya. Putrinya memiliki vitalitas yang ulet, tidak hanya tidak mati, tetapi juga meminum air sungai untuk menambah berat badan. Ketika sang ibu melihat ini, dia tiba-tiba merasa terharu. Pada saat yang sama, dia bersumpah pada diri sendiri bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah meninggalkan anak dia lagi. 6 tahun kemudian, gadis kecil itu juga berangsur-angsur tumbuh dewasa. Penampilannya jelek seperti saat dia lahir. Tidak hanya dia tidak punya teman untuk bermain, tetapi sekelompok anak terus-menerus menggoda dan mengejeknya. Mereka bahkan mengambil batu dan melemparkannya ke arahnya. Dia tidak bahagia setiap hari. Hanya satu biksu di kuil terdekat yang mau mendengarkan gadis itu. Tapi tanpa diduga, biksu ini juga bukan orang yang baik. Pertama dia menceritakan kisah horor kepada gadis kecil ini. Kemudian mengambil kesempatan untuk menganiaya dia. Yang membuat gadis kecil ini semakin putus asa adalah ayahnya mabuk hari itu dan memukulinya. Gadis kecil itu melihat ini dan gemetar ketakutan. Tapi tak disangka, mata ayahnya yang menatapnya menjadi penuh nafsu. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Setelah itu, dia berbaring di tanah dan berpikir sepanjang malam. Dia mengerti bahwa ayahnya adalah orang jahat. Jika terus seperti ini, dia dan ibunya tidak akan bisa hidup lagi. Sekarang adik perempuan di atas kepalanya menghasutnya. Sang ayah bangun untuk pergi ke kamar mandi di malam hari. Adik perempuan di atas kepalanya mulai mengendalikan tubuhnya. Kemudian bergegas keluar dan memukul keras kepala ayahnya. Dan ayah gadis kecil ini meninggal di tempat. Tapi keesokan harinya ketika ibu ini melihat pria itu yang sudah meninggal, dia tidak senang. Sebaliknya, dia sangat sedih. Tidak lama kemudian menjualnya ke rumah bordil. Mengabaikan seberapa banyak dia menangis dan memohon, ibunya tetap tidak peduli. Dan nasib gadis kecil itu benar-benar berubah. Mengubah adegan ketika gadis itu telah tumbuh menjadi dewasa. Karena penampilannya yang jelek, tidak ada pelanggan yang mau memilihnya. Sering dimarahi dan dihukum oleh nyonya. Hanya ada satu gadis cantik bernama Komomo yang ingin menghiburnya. Keduanya juga telah menjadi teman dekat. Komomo bahkan mengatakan bahwa akan ada seorang pria tampan datang menjemputnya. Tapi hal yang tidak terduga seringkali tidak dapat diprediksi. Hari itu nyonya menemukan bahwa cincin platinumnya telah dicuri. Semua orang di rumah bordil ini mengira itu karena Komomo mencurinya. Dia kemudian mengikatnya dan berencana menggunakan hukuman yang diturunkan oleh leluhurnya untuk diterapkan ke Komomo. Ini jelas merupakan bentuk penyiksaan paling kejam yang pernah saya lihat. Hanya melihat nyonya rumah bordil ini menyalakan 3 batang dupa. Lalu gunakannya untuk menusuk ketiak Komomo. Tapi masih belum cukup. Lalu dia mengambil segenggam dupa lagi. Tepat setelah itu Komomo kesakitan dan ingin mati saja. Lalu dia mengeluarkan jarum sepanjang 40 meter untuk menusuk kuku Komomo. Bentuk penyiksaan ini tidak hanya sangat menyiksa orang, tetapi juga memastikan bahwa itu tidak mempengaruhi pekerjaan. Meski disiksa dengan sangat brutal, Komomo tetap bersikeras menolak mengakui bahwa dia telah mencuri cincin.
Tidak lama setelah itu, dia gantung diri untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi nyatanya Komomo tidak benar-benar mencurinya. Yang mencuri cincin itu adalah gadis itu. Hari itu gadis itu keluar dari kamar nyonya. Secara kebetulan, dia bertemu Komomo di sini. Melihat semuanya terungkap, dia membuat rencana untuk menyalahkan Komomo. Dan Komomo yang malang menjadi orang yang disalahkan. Mengapa gadis itu begitu kejam pada teman satu-satunya? Itu karena di dalam kepalanya yang jelek ada adik perempuan yang jahat juga. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Christopher pergi ke rumah bordil tersebut. Dia adalah orang yang ingin mengeluarkan Komomo dari sini. Keduanya hanya bertemu sekali, tapi sudah hitung cinta 100 tahun. Kali ini Christopher hadir untuk membawa Komomo ke Australia. Tetapi dia mencari selama 3 hari 3 malam dan masih tidak dapat menemukan sosok Komomo. Segera seorang pria datang untuk bertanya padanya. Pada saat ini, Christopher mengatakan bahwa dia ingin menemukan Komomo, tetapi lelaki itu buru-buru mengatakan bahwa orang itu tidak ada di sini. Tidak ada jalan lain selain Christopher harus tetap di rumah bordil ini. Saat ini gadis dengan tubuh seksi muncul. Karena dia mendengar Christopher datang ke sini untuk mencari Komomo, dia setuju menggantikan posisi Komomo untuk melayaninya. Sekaligus bercerita tentang Komomo gantung diri. Mayatnya juga dibuang di sungai. Ketika Christopher mendengar berita ini, dia menjadi marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Komomo sudah mati. Pada saat ini gadis itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum sinis. Dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Pada saat yang sama dia menceritakan bahwa dia memfitnah Komomo. Kalau terungkap, dia juga mencekik Komomo sampai mati dengan tangannya sendiri. Gadis ini terlahir sebagai mutan. Di atas kepalanya tumbuh saudara kembar. Gadis ini pada dasarnya sangat baik dan jujur. Tapi karena adik jahat selalu muncul dengan trik jahat. Saat itu, ayah mereka juga dibunuh oleh sang adik. Itu karena adik perempuan itu selalu mengendalikannya. Adik perempuan itu karena dia terlalu suka cincin nyonya. Saat dia pergi mencuri, dia ditangkap oleh Komomo. Agar kejadian ini tidak terungkap, dia mencekik Komomo sampai mati. Akhirnya membuang mayatnya di sungai. Ketika Christopher mendengar itu, dia merasakan kengerian. Karena dalam perjalanan ke sini dia pernah melihat mayat terapung di atas air. Tanpa mengetahui bahwa mayat itu adalah Komomo. Begitu dia mengatakan itu, gadis itu langsung jatuh ke tanah dan terus-menerus berguling-guling. Christopher merasa merinding dan mendekat untuk memeriksa. Tiba-tiba, tangan dari atas kepala gadis itu muncul. Itu adiknya yang jahat. Ia memiliki hidung, mata, dan pikiran juga. Ia ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Lebih dari itu, sang adik juga merasakan bahwa Christopher pasti bukan tipe yang baik. Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu Christopher melecehkan adik perempuannya. Sampai adik ini mengandung Christopher karena dia tidak ingin ini terungkap, jadi dia membunuhnya. Jelas hanya 2 orang yang tahu ini, tapi kenapa kamu tahu itu? Christopher mulai menjadi gila seperti orang gila. Setelah itu, dia mengeluarkan pistol peninggalan nenek moyangnya untuk menarik pelatuknya. Namun gadis yang terkena peluru itu berubah menjadi penampilan Komomo. Christopher melihat ini dan membuatnya melebar karena terkejut. Ternyata dia sudah lama menderita penyakit mental. Semua yang terjadi ini hanyalah ilusinya. Ini juga menjelaskan mengapa gadis ini tahu bahwa dia membunuh adik perempuannya. Akhirnya dikunci di penjara bawah tanah oleh nyonya. Hal-hal yang dia lakukan salah di masa lalu secara bertahap muncul di depan matanya. Bahkan di penjara, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jiwa sang adik perempuan selalu bersamanya. Ada hal-hal yang dilakukan salah akan tidak pernah bisa dimaafkan. Video hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.